Bayangkan, dunia ini bagaikan aliran air yang lembut, mengalir, berubah bentuk, dan beradaptasi terhadap setiap sentuhan yang kita berikan. Kita sering hidup seolah-olah realitas adalah sesuatu yang final, tetap, dan tidak bisa diganggu-gugat. Namun, bagaimana jika realitas itu hanyalah pantulan dari keyakinan kita? Sebuah ilusi yang lentur dan bisa dibentuk sesuai dengan kehendak terdalam kita? Sobat Vibrasi Semesta, pandangan ini bukan sekadar fantasi. Ia adalah pintu gerbang menuju pemahaman baru tentang kehidupan, kesadaran, dan potensi manusia. Berbagai peradaban kuno telah sejak lama memahami realitas bukan sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai jaringan energi yang terus bergerak dan bertransformasi. Mereka meninggalkan warisan berupa simbol, manuskrip, dan ritual, semua menyiratkan satu pesan yang sama. Yakni, kenyataan ini lebih luas daripada apa yang bisa kita lihat. Dari naskah-naskah mistis di India dan Tibet, hingga simbol-simbol di piramida Mesir. Mereka semua menggambarkan bahwa ada dimensi lain dari keberadaan ini. Dimensi yang hanya dapat diakses oleh mereka yang bersedia membuka kesadarannya. Sepanjang sejarah, muncul pula kelompok-kelompok yang diduga memiliki pengetahuan tersembunyi tentang realitas. Misalnya Freemasons, Knights Templar, dan Illuminati. Mereka disebut sebagai penjaga rahasia, pemegang kunci untuk membentuk dunia sesuai kehendak mereka. Benar atau tidaknya keberadaan kekuatan ini masih menjadi perdebatan. Tapi satu hal yang pasti, gagasan bahwa seseorang dapat mengendalikan realitas selalu menggugah rasa ingin tahu terdalam kita. Namun, mungkin pertanyaannya bukanlah apakah mereka benar-benar memiliki kekuatan tersebut. Tetapi, apakah kita sendiri yang selama ini belum menyadari kekuatan kita? Dalam tradisi kuno, terdapat prinsip-prinsip abadi yang dikenal sebagai hukum-hukum semesta. Seperti hukum keseimbangan, hukum resonansi, dan hukum sebab akibat. Hukum ini bukan sekadar teori spiritual, tetapi panduan praktis untuk menciptakan kehidupan yang selaras. Contohnya, hukum keseimbangan mengajarkan bahwa segala sesuatu saling terkait. Ketika kita melanggar keseimbangan ini, kekacauan akan muncul. Namun ketika kita hidup selaras dengannya, harmoni pun mengalir dengan alami dalam hidup kita. Sayangnya, dunia modern seringkali menutupi pemahaman ini. Kita terjebak dalam rutinitas, disibukkan oleh teknologi, dan perlahan kehilangan kesadaran akan siapa diri kita sebenarnya. Segalanya bermula dari kesadaran. Tanpa kesadaran, kita hanyalah kapal tanpa arah, terombang-ambing di lautan kehidupan, dikendalikan oleh arus luar. Tapi apa itu sebenarnya kesadaran? Kesadaran adalah kemampuan untuk memahami posisi kita secara utuh, secara fisik, mental, dan spiritual. Ia bukan sekadar tahu bahwa kita hidup, tapi benar-benar menyadari siapa kita, apa tujuan kita, dan bagaimana kita terhubung dengan semesta. Perjalanan menuju kesadaran tidaklah mudah. Kita harus berani menatap cermin dan melihat bayangan terdalam diri kita, termasuk luka, ketakutan, dan kebiasaan lama yang tak lagi mendukung pertumbuhan. Setelah kesadaran, kita memerlukan kejelasan. Dalam dunia yang penuh kebisingan, mudah sekali kehilangan arah. Media sosial, tekanan sosial, ekspektasi keluarga, semuanya membentuk lapisan-lapisan yang menutupi suara hati kita. Kejelasan muncul saat kita mulai bertanya, apa yang sebenarnya saya inginkan? Dan lebih penting lagi, apa yang saya butuhkan untuk jiwa saya tumbuh? Pertanyaan ini sederhana, tapi menuntut keberanian besar untuk menjawabnya dengan jujur. Dengan kesadaran dan kejelasan sebagai fondasi, kita siap masuk ke tahap penciptaan. Ini adalah proses menyelaraskan pikiran,
emosi, dan tindakan. Pikiran kita membentuk visi. Emosi kita memberi daya hidup. Tindakan kita mewujudkan visi menjadi kenyataan. Ketiganya menciptakan resonansi yang menarik peluang, orang, dan keadaan yang sefrekuensi. Ketika kita berada dalam frekuensi ini, semesta merespons dengan cara yang seringkali terlihat ajaib. Proses penciptaan terjadi di 3 ranah utama. Fisik, tempat kita bertindak, bekerja, dan membangun sesuatu yang nyata. Mental, tempat kita membayangkan, memvisualisasikan, dan merancang. Spiritual, tempat kita terhubung dengan sumber energi yang lebih tinggi dari diri kita. Ketika ketiga ranah ini selaras, kita menciptakan bukan hanya realitas eksternal, tetapi juga transformasi batin yang mendalam. Tentu, jalan ini tidak selalu mulus. Keraguan, ketakutan, dan rasa tidak layak akan muncul. Namun hukum keseimbangan mengajarkan bahwa setiap usaha membutuhkan penerimaan. Kita harus belajar untuk melepaskan keterikatan pada hasil, sambil terus bergerak maju dengan keyakinan. Keseimbangan adalah seni berjalan di antara usaha dan penyerahan, antara tekad dan kepercayaan. Seringkali, yang menghalangi kita bukan dunia luar, tapi pikiran dan asumsi dalam diri kita sendiri. Dengan menyadari dan mengatasi hambatan-hambatan ini, kita membuka pintu menuju versi terbaik dari diri kita. Versi yang hidup dengan integritas, cinta, dan tujuan. Kita bukan korban keadaan. Kita adalah pencipta. Dan penciptaan sejati terjadi ketika kita bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Pengetahuan tentang hukum-hukum semesta tidak datang dengan mudah. Ia menuntut kesiapan mental dan spiritual. Tapi ketika kita benar-benar siap dan percaya, maka semesta membuka dirinya untuk kita. Realitas adalah kanvas kosong yang menanti untuk diwarnai oleh tangan Anda. Setiap pikiran, setiap niat, setiap tindakan adalah goresan yang membentuk hidup Anda. Maka, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda siap mengambil kuas kehidupan dan melukis takdir Anda sendiri? Jika ya, langkah pertama Anda adalah percaya. Percaya bahwa Anda mampu, bahwa Anda layak, dan bahwa dunia ini siap berubah karena kehadiran Anda. Dengan kesadaran, kejelasan, dan penciptaan, Anda bukan hanya bisa mengubah realitas. Anda bisa mengubah dunia.